Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Dewan Juri dan rekan tim Proku yang saya hormati. Perkenalkan, saya Bilqis Putri Cinta Rizky Bawono. Saya dari SMAN 1 Banyuwangi. Saya adalah perwakilan dari SMAN 1 Banyuwangi yang mengikuti lomba SMA Award Debat Bahasa Indonesia tahun 2025. Saya adalah tim kontra pada mosi 2, yaitu Dewan ini memilih untuk sekolah menengah yang menghadapi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Dengan tegas saya menolak mosi ini. Saya percaya bahwa pendidikan progresif jauh lebih relevan dan dibutuhkan, terutama untuk menyiapkan siswa menghadapi tantangan nyata di abad 21. Poin pertama, pendidikan progresif menumbuhkan keterampilan 4K, yaitu yang pertama, berpikir kritis, yang kedua, kreatif, yang ketiga, kolaboratif, dan yang keempat, komunikatif. Inilah keterampilan yang akan digunakan pada abad ke-21. Dan inilah yang ditanamkan pada pendidikan progresif. Dalam pembelajaran progresif, siswa diajak untuk berdiskusi, menyelesaikan masalah nyata, bekerja sama dalam tim, dan berani menyampaikan pendapat. Menurut World Economic Forum 2020, keterampilan 4K ini adalah inti dari pendidikan masa depan yang akan sangat dibutuhkan pada dunia kerja. Dan poin kedua, pendidikan progresif adalah pendidikan yang relevan dengan perkembangan teknologi. Sekarang, siswa hidup di era digital. Pendidikan tidak bisa hanya berpusat pada buku, teks, dan hafalan. Kita butuh metode yang mengintegrasikan teknologi secara aktif dan bermakna. Dalam pendidikan progresif, siswa tidak hanya menggunakan teknologi untuk mengetik tugas, melainkan mereka diajak untuk membuat video edukasi, coding, eksperimen virtual, bahkan presentasi digital. Menurut OECD 2022, pendekatan ini bisa meningkatkan literasi digital dalam problem solving hingga 35%, lebih tinggi dari model tradisional atau pendidikan klasik. Poin ketiga, pendidikan progresif terbukti berhasil. Di Finlandia, negara dengan sistem progresif, sukses masuk peringkat atas pendidikan dunia walaupun tanpa ranking ataupun ujian nasional. Penelitian dari Stanford University membuktikan bahwa pembelajaran berbasis proyek project-based learning dapat memotivasi dan meningkatkan keterampilan berpikir, kerja tim hingga 40%. Bapak Ibu Dewan Juri dan rekan Proku, kami tidak menutup mata bahwa pada jenjang sekolah SD, model pendidikan klasik seperti penguatan hafalan, disiplin struktural, dan pembelajaran satu arah masih bisa digunakan secara terbatas. Mengapa? Karena pada SD, siswa memang sudah membangun dasar literasi, numerasi, dan kebiasaan belajar. Usia remaja adalah masa ketika siswa memulai mengembangkan pemikiran abstrak dan logis, mulai mempertanyakan konsep, nilai realitas sosial, butuh berpartisipasi aktif dan proses belajar, bukan hanya menerima. Namun, jika pada jenjang menengah siswa dipaksa, akan terjadi penurunan motivasi belajar dan kecenderungan pasif. Kami juga tidak menutup mata bahwa pendidikan ini memiliki kelemahan, tetapi kami sudah memberikan dan mempunyai solusi, yaitu yang pertama, tetap menggunakan metode pendidikan klasik untuk SD, tetapi untuk menengah seperti pada mosi pendidikan ini yang klasik tidak digunakan. Yang pertama, mempunyai struktur, manajemen jadwal, target, batas waktu. Guru sebagai fasilitator tetap membimbing tanpa kehilangan arah. Penelitian dari Harvard Graduate of Education 2021 menyebutkan bahwa pendekatan berbasis eksplorasi dan pemecahan lebih efektif untuk usia 12-18 tahun. Kami, tim kontra, percaya bahwa pendidikan progresif adalah pilihan terbaik karena menanamkan 4K, relevan perkembangan teknologi, cocok untuk siswa dalam menengah. Pendidikan klasik hanyalah masa lalu. Pendidikan klasik adalah masa lalu dan kita butuhkan adalah pendidikan yang berbasis potensi, menyesuaikan zaman, dan mempersiapkan masa depan. Kami, tim kontra, tidak setuju pada mosi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.